Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya? Semua baik ya? Sehat ya? Puji Tuhan. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi kita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak cek dulu kehadiran anak-anak. Jangan sampai ada yang tidak hadir atau berhalangan. Mohon didengarkan namanya baik-baik ya. Adlia Rahman, Marcelinus, Tonglo, Lilis, Ana, Dasniar, Skolastika, Roselina, Francisca, Vincentia, Carolina, Adrianus, Timotius, Siti Wirda, Bernardina, Felicia, Datu, Margareta, Asma, Wisma, Endang, Justina Ratna, Domingus, Marianus, Saverinus, Rizka, Delphi, Basomulfi, Vincentius Kehi. Baik anak-anak, hari ini 100% hadir ya. Luar biasa. Ini tetap dipertahankan ya, apalagi tinggal beberapa pekan kita akan masuk pada ujian semester, sehingga tidak mempengaruhi terhadap nilai yang akan anak-anak peroleh nanti ketika saat penerimaan hasil. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia, Bapak ingin sedikit mereview tentang materi kita pertemuan pekan lalu. Ada yang mungkin masih ingat? Ya, Timotius. Betul ya. Jadi materi kita pekan lalu yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, berbicara pernapasan pada manusia, yang terlibat di dalamnya adalah paru-paru. Apa yang terjadi dalam paru-paru yaitu pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida atau gas O2 dengan CO2. Baik anak-anak, itu sedikit mereview tentang materi kita pertemuan pekan lalu. Baik, kembali ke laptop. Anak-anak, hari ini kita akan mendalami tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, berbicara ekskresi, kira-kira apa itu ekskresi? Mungkin ini tidak lazim bagi anak-anak karena ini sebenarnya hanya penyempurnaan. Berbicara sistem ekskresi ini anak-anak sudah dapatkan ketika masih berada di bangku SMP. Jadi ekskresi itu adalah pengeluaran. Apa yang terjadi dengan pengeluaran? Jadi berbicara sistem ekskresi pada manusia, maka terjadinya pengeluaran sisa-sisa pembakaran ya, dan hasil metabolisme yang terdapat di dalam tubuh kita manusia. Nah, alat-alat apa saja yang ada di dalam sistem ekskresi pada manusia? Yang pertama adalah ginjal. Ya, ginjal. Nah, ginjal. Jadi ginjal pada manusia atau pada tubuh kita ini ada dua bagian yang terletak pada pinggang kita, yaitu di bagian kiri dan kanan. Apa fungsinya ginjal? Jadi ginjal ini salah satu fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kemudian yang kedua yaitu paru-paru.
Nah, seperti pekan lalu kita berbicara sistem pernapasan, di dalamnya ada paru-paru, maka pada hari ini juga bicara sistem ekskresi, ada juga paru-paru. Apa fungsinya alat ekskresi paru-paru pada manusia? Jadi fungsinya itu untuk mengeluarkan gas karbon dioksida atau gas kotor yang ada di dalam tubuh kita. Bisa dibayangkan kalau karbon dioksida yang ada dalam tubuh kita tidak dikeluarkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hati. Anak-anak, hati yang dimaksud adalah alat ekskresi kita, bukan sakit hati karena jatuh cinta, karena galau, karena putus cinta, harapan, apa segala macam, ya. Tapi berbicara hati ini mengenai alat ekskresi pada tubuh kita. Jadi hati, apa fungsinya hati pada tubuh kita sebagai alat ekskresi? Yaitu mengeluarkan cairan empedu, ya. Kalau cairan empedu ini tidak dikeluarkan, maka hati kita akan rusak, akan hancur, yang mengakibatkan bagian tubuh yang lain juga ikut rusak. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, alat ekskresi pada kita adalah kulit. Semua tahu ya, kulit ini kelihatan di mana lapisan paling luar dari tubuh kita. Apa fungsinya kulit sebagai alat ekskresi? Jadi kulit ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini harus dikeluarkan di mana ketika saat kita beraktivitas, berlebihan beraktivitas, atau berada dalam situasi panas, bahkan ada yang di ruang AC pun mengeluarkan keringat. Dan ini harus, karena ini adalah proses ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi bila alat-alat ini tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita? Yang terjadi adalah tubuh kita akan menjadi rusak, ya, sakit, yang akan mengakibatkan kematian. Baik anak-anak, agar lebih mendalami materi kita pada hari ini, sekarang kita bentuk kelompok. Di kelas ini jumlah semua 30 orang, dibuat dalam 6 kelompok, setiap kelompok 5 orang. Jadi silakan berhitung anak-anak. Kita mulai dari Lilis. Jadi hitung 1 sampai 5, ulang lagi 1 sampai 5, seterusnya. Nanti yang dapat angka 1 itu kelompok 1, 2 kelompok 2, seterusnya sampai angka 5 itu mendapat kelompok 5. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Baik, sudah selesai kelompoknya? Oke. Mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Semua 5 kelompok, 6. Ya, jadi semua 6 kelompok. Baik, tugasnya adalah, jadi masing-masing kelompok silakan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya atau sedalam-dalamnya mengenai struktur ginjal dan pembentukan urin. Jadi silakan masing-masing kelompok, dan nanti setelah diskusi kelompok, waktu diskusinya Bapak berikan 15 menit. Setelah melakukan diskusi kelompok, nanti setiap kelompok akan melakukan presentase, dan presentase ini kita akan lakukan secara random. Jadi kelompok mana yang berkesempatan tampil, silakan tampil sesuai dengan yang ditunjuk. Dan yang akan tampil hanya 1 orang mewakili kelompok untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, waktu diskusi telah selesai. Sekarang saatnya presentase. Semua kelompok siap? Baik, siap. Oke. Dan kelompok yang akan tampil pertama dalam presentase kita kali ini adalah kelompok 1. Siapa perwakilannya kelompok 1? Oke, baik, Tonglo. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita Tonglo yang akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan Tonglo. Baik, jadi kita beri aplaus sekali lagi untuk
teman kita Tonglo yang sudah mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Sangat luar biasa. Semua memahami? Kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik. Jadi sesuai dengan hasil diskusi kelompok kita masing-masing dan juga perwakilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka, di mana jadi ginjal itu di dalamnya terstruktur dari kapsul ginjal, ya, korteks ginjal, kemudian medula ginjal, dan pelvis ginjal. Jadi itulah struktur-struktur dari ginjal yang ada pada tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana pembentukan dari urin? Jadi urin ini terbentuk melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Jadi itulah poin-poin yang dapat kita peroleh berdasarkan hasil diskusi kelompok kita mengenai sistem ekskresi pada manusia atau pada kita, terlebih tentang struktur ginjal dan pembentukan urin. Oke anak-anak, sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk merangkum materi tentang sistem ekskresi pada manusia yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Baik, semuanya sudah merangkum? Oke, baik. Jadi anak-anak, kita mereview kembali. Jadi materi kita hari ini itu tentang sistem ekskresi pada manusia. Alat ekskresi yang ada pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit, dengan fungsinya masing-masing, di mana ginjal itu mengeluarkan urin salah satunya, kemudian paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, lalu hati itu mengeluarkan cairan empedu, dan yang keempat kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak, dengan mengetahui alat ekskresi pada manusia beserta fungsinya masing-masing, kita berharap semoga kita masing-masing dapat menjaganya dengan baik, karena alat-alat yang kita pelajari pada hari ini terdapat dalam tubuh kita, ya fungsinya sama, sehingga tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, supaya kita dapat bertumbuh subur, berkembang baik, baik itu secara fisik maupun mental, ya, agar kita menjadi orang-orang yang berguna, entah itu bagi bangsa, negara, keluarga, maupun diri kita sendiri. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita, Bapak ingin memberikan tugas individu. Jadi anak-anak, sebagai tugas individu silakan menulis. Jadi tugasnya adalah mendalami secara khusus tentang kulit. Ada berapa bagian-bagian kulit dengan fungsinya masing-masing. Baik, jadi itu sebagai tugas akhir, tugas individu dari pertemuan kita hari ini. Dengan demikian pertemuan kita hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia cukup. Bapak akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk partisipasi kita semua. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita
dengan doa. Selesai. Baik, sampai ketemu pekan depan anak-anak. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat siang.